Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini di koordinat 240324. Koordinat yang bagus 240324. Seharusnya hidup kita pun banyak mengalami hal-hal yang bagus dalam kehidupan ini. Sering sekali kita mendengar mengenai profesi seseorang. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai profesi rohani, saat ini bagaimana dengan profesi duniawi? Banyak orang kan selalu berkata bahwa oh dia profesinya sebagai duniawi, misalnya sebagai seorang insinyur, sebagai seorang dokter, dia sebagai seorang karyawan biasa, ya itu dibilang profesi duniawi. Apakah di hadapan Tuhan ada pembedaan seperti ini antara duniawi dan rohani? Karena sering sekali banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang aktif di dalam dunia pelayanan, justru dia malah membeda-bedakan. Oh, ini profesinya masih di duniawi. Oh, ini profesinya sudah sebagai full timer atau di rohani. Benarkah seperti itu? Kita perlu untuk merenungkannya. Kita perlu untuk memikirkannya. Apakah di hati Tuhan, di pandangan Tuhan seperti ini? Sebelum kita merenungkan dan masuk ke dalam pembahasan kontemplasi lebih dalam lagi, mari saya mengundang bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, serta aktifkan semua notifikasi. Buat apa fungsinya? Ketika saya melakukan live streaming atau saya mengupload video, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung, sehingga bisa memberikan komentar, bisa menuliskan kalau ada yang butuh untuk ditopang dalam doa atau pertanyaan atau bahkan pernyataan, bisa ditulis di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti juga untuk CPS Television di TikTok, karena di situ juga nantinya akan dilakukan kembali live streaming pelayanan melalui TikTok CPS Television. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti, memfollow TikTok CPS Television, ketika saya melakukan live streaming pelayanan melalui online di TikTok CPS Television, Bapak Ibu Saudara juga dapat menerima pemberitahuannya. Di titik koordinat yang sungguh luar biasa 240324, ini koordinat yang mengajak kepada kita untuk memikirkan apakah profesi sebagai duniawi atau profesi duniawi itu buruk di mata Tuhan. Apakah orang yang bekerja secara sekuler itu dipandang rendah sama Tuhan? Atau orang yang bekerja bukan di dalam dunia pelayanan, bukan di dalam full timer gereja, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Ini kan yang selalu menjadi perbedaan. Pandangan kebanyakan orang-orang full timer, oh dia masih di kelas di sekuler gitu kan ya. Saya sering sekali tuh ada teman-teman yang mungkin dia full time, dia lalu berkata begini, ya nanti ada saatnya Pak Buyung pasti akan ada di posisi seperti saya. Oh no, bukan seperti itu. Kita harus sadar, orang yang ada dalam profesi pekerjaan sebagai seorang rohaniawan, atau mungkin dia berkecimpung sebagai full time di dalam gereja, belum tentu dia juga hidupnya rohani. Bisa jadi malah dia mungkin lebih duniawi daripada orang-orang yang memiliki profesi sebagai seorang pekerja sekuler atau di dunia marketplace. Dari mana kita bisa membedakannya? Ya, kembali lagi, perbedaannya jelas dari motivasi setiap kita. Tidak sedikit kan orang-orang yang berambisi untuk full timer berada dalam gereja, berada dalam rumah ibadah, tetapi motivasinya apa? Apakah motivasinya untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau menyenangkan dirinya sendiri, hatinya sendiri? Apakah profesinya dia itu untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan? Atau justru dia memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang dia inginkan?
Tidak sedikit orang-orang yang berada di dalam dunia pelayanan seperti ini, motivasinya justru mencari hidup. Kalau saya sering bilang, banyak orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang oportunis. Sana sini oke, di sini nempel, di sana nempel, udah kayak perangko. Nggak boleh lihat amplop, nggak boleh lihat kertas, nempel dia. Nah, banyak orang Kristen sampai seperti saat ini, Kristen yang selalu nempel sana sini. Mari, apakah profesi Bapak Ibu Saudara saat ini, walaupun sebagai profesi yang di dunia sekuler, sebagai seorang pedagang, bisnismen, sebagai seorang karyawan, itu profesi yang hina? Tidak. Lalu apakah profesi sebagai seorang pelayan Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan, yang ada dalam gereja, itu profesi yang mulia? Tidak juga. Jadi jangan salah. Kembali, motivasinya apa? Kalau motivasi kita yang berada di dalam dunia marketplace, ketika kita bekerja tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan, dan setiap saat, setiap waktu selalu berusaha, berjuang supaya hanya hati Tuhan saja yang disenangkan, maka itu menjadi mulia di hadapan Tuhan ketimbang orang-orang yang ada di dalam dunia pelayanan, apalagi full time. Kan banyak ya. Coba, pernah nggak ketika berbicara sama orang-orang yang berada di dalam gereja, ditanya, kamu full time nggak? Oh, terus apalagi ya, yang paling parah itu perbedaan antara orang-orang yang full time atau tidak. Bahkan sungguh sangat ironis, sangat sedih ketika saya mengetahui bahkan gereja-gereja pun membedakan antara full time dan tidak full time. Contohnya, ada orang-orang yang mungkin dia sebagai full time, dia berada di gereja sepenuhnya, yang saya amati ya, ketika dia melayani, wah, karena dia sebagai seorang full time langsung diperhitungkan. Nah, ini yang membuat motivasi seseorang itu berbeda. Ya, diperhitungkan apa? PK-nya. Nah, kembali lagi PK ini sensitif ya, tetapi ini harus cermat, jangan semau-maunya sendiri. Karena dia full time, PK-nya dihitung. Tugas kemana aja dia dapat PK. Lalu kalau dia tidak full time dibedain, misalnya dia sebagai seorang pebisnis, dia sebagai seorang karyawan merasa bahwa dia sudah bekerja, lalu itu ketika ditugas, diutus, dia tidak diberikan PK. Nah, ini kan terjadi perbedaan. Akhirnya apa? Karena perbedaan-perbedaan ini, dampaknya adalah orang-orang justru mau menjadi full time. Tetapi Tuhan itu tidak mau seperti itu. Dan ini yang sering sekali terjadi, orang-orang yang tidak full time dibedakan, dia tidak dapat PK ketika diutus kemana. Loh, ini zaman sudah berubah bro. Emangnya nggak butuh bensin? Emangnya nggak butuh bayar tol? Nggak butuh bayar parkir? Wong kita ke toilet aja buang air kecil aja 4.000. Nah, akhirnya karena begini, makanya banyak orang kan buang air kecil sembarangan aja di bawah pohon, di pinggir tol tuh. Kenapa? Pikirkanlah hal-hal seperti ini yang membuat paradigma orang-orang itu menyimpang, tidak tepat, akhirnya luncas. Dan inilah menjadi pemicu motivasi setiap orang ketika dia mau melayani, motivasinya dia hanya mau mencari hidup. Tidak sedikit kan? Wah, saya sering banget tuh lihat tuh orang-orang ya, atau mungkin banyak hamba-hamba Tuhan, ketika mungkin ada orang atau ada jemaat yang ya ciennya banyak, fulusnya banyak, ditempel terus. Banyak kan seperti itu loh, ditempel terus. Pokoknya kalau dia keluar duitnya banyak, ya udah ditempel aja, pura-pura kayak orang blow on deh, padahal blow on beneran gitu kan ya. Nah, ini banyak ya, ketika ada orang-orang yang punya duit, apalagi dia traktir terus, tempel terus. Wah, nggak dikasih kendor, digas terus, pokoknya gas aja terus gitu kan. Nah, ini motivasinya beda. Motivasi yang berbeda dari setiap hamba-hamba Tuhan. Apakah itu terjadi begitu saja? Tidak. Gereja ada ambil andil dalam hal ini. Gereja ambil andil membuat paradigma setiap hamba Tuhan akhirnya hanya mencari hidup. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan besar, pendeta-pendeta yang besar,
dia juga banyak ambil andil dalam hal ini. Ayolah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun posisi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkecil hati. Kita mungkin bukan full time seperti orang-orang di dalam gereja, tetapi ketika kita bekerja, berbisnis, berdagang, berusaha, justru kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Di mana kita punya kesempatan paling banyak untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah sebagai seorang full timer di gereja, atau kita sebagai orang-orang yang full time di dalam dunia marketplace? Saya sangat yakin terlalu banyak justru godaan, tantangan, halangan, rintangan di dalam dunia marketplace, karena dia tidak membatasi dirinya, karena dia berhadapan dengan begitu banyak tantangan-tantangan. Ya sama aja Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ini kan banyak nih, kita lagi di bulan puasa, saudara-saudara kita banyak yang berpuasa. Lalu ada juga orang-orang Kristen yang ya udah ikutan puasa, karena juga nggak ada yang jual makanan di luar, ya mendingan puasa aja katanya gitu kan. Ya mumpung lah, biar sekalian juga duitnya irit kan gitu. Nah, akhirnya apa? Ketika kita misalnya berpuasa, kita melarang untuk ada orang-orang yang mungkin ngajak kita makan segala macam. Itu mengkondisikan. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara bekerja di dalam dunia sekuler sebagai seorang karyawan, pedagang, pebisnis sekalipun, atau mungkin sebagai seorang employee biasa, mungkin dia hanya office boy atau pekerja cleaning service, hanya biasa-biasa saja, justru di situ banyak kesempatan. Di situ ada momentum-momentum yang Tuhan izinkan untuk kita mengambil keputusan. Setiap momentum itulah keputusan kita untuk bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi di sini jangan salah. Jangan berpikir bahwa orang-orang di dunia marketplace levelnya jauh lebih baik. Belum tentu. Sering sekali orang-orang di dalam dunia, maksud saya di dalam dunia kerohanian, di dalam dunia full timer gereja, merasa dia lebih hebat, dia lebih bagus, dia lebih suci, dia lebih kudus. No, bukan itu. Jadi orang-orang dalam dunia full timer gereja itu belum tentu, karena kondisi dia ya memang dikondisikan seperti itu, kehidupannya ada seperti itu. Tetapi coba ketika dia bersaing di dalam dunia luar, itu jauh lebih berat, itu jauh lebih susah. Lalu apakah orang ini dalam dunia luar, dunia sekuler ini sulit ketika dia harus bersaing? Enggak juga. Itulah kesempatannya ketika kita mengerti akan kebenaran Tuhan dan kita melihat adanya momentum-momentum yang luar biasa, dan kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan. Disitulah kita menyenangkan hati dan perasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari, jangan berkecil hati kalau Bapak Ibu Saudara, oh saya belum melayani. Oh, melayani bukan hanya di gereja. Melayani bukan hanya di dalam rumah Tuhan. Enggak. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang karyawan, pedagang, pebisnis, itulah pelayanan kita. Karena kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara ada di dalam dunia marketplace, ya pasti ada hal-hal lain yang Tuhan izinkan kita dimanapun berada. Dimanapun saat ini kita dipercayakan, itulah pelayanan kita. Karena pelayanan kita yang sesungguhnya adalah melayani hati dan perasaan Tuhan. Ingat, melayani hati dan perasaan Tuhan, bukan melayani hati dan perasaan pendeta tertentu, hamba Tuhan tertentu, hamba Tuhan besar. No, fokus kita harus melayani hati dan perasaan Tuhan. Siapapun yang ada di sekitar kita, siapapun orang yang mungkin lebih hebat dari kita, lebih terkenal, bukan dia yang menjadi fokusnya, tetapi Tuhanlah yang menjadi fokusnya. Jadi dalam hal ini jangan kita melihat perbedaan full timer dan tidak. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus menjadi full timernya Tuhan. Kalau kita full timernya Tuhan, berarti 24 jam 7 hari seminggu kita melayani hati dan perasaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya full timernya gereja, Bapak Ibu Saudara hanya melayani 2 jam di gereja ketika dalam satu sesi ibadah, time-nya buat Tuhan. Tetapi justru kita harus menjadi full timernya Tuhan, 24 jam 7 hari seminggu.
Apa yang Bapak Ibu Saudara saat ini sedang lakukan, kerjakan, perbuat. Jangan minder, jangan merasa aduh saya kan beda. Kan banyak ya yang begitu, saya kan belum melayani, lalu yang sudah melayani, oh saya kan sekarang sudah ada di dunia pelayanan. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ingat, jangan sampai kita salah, jangan sampai kita menyimpang dalam berpikir seperti ini. Ayo saya mengajak, di dalam pendakian gunung kehidupan 2024 ini, sering sekali situasi, kondisi dan keadaan membuat kita akhirnya menyimpang di dalam memiliki paradigma cara pandang akan kehidupan ini. Tetapi saat ini, di pagi hari ini, kita sadar bahwa kita harus melayani hati dan perasaan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita tidak bisa membedakan orang-orang yang pelayanan dia lebih suci, dia lebih kudus. Enggak, kelihatan dia lebih suci, lebih kudus. Bicaranya mungkin lebih suci, lebih hebat, lebih kudus. Ya, tetapi bagaimana dengan hati dan pikirannya? Apakah hatinya suci atau hatinya busuk? Apakah pikirannya berkenan di hadapan Tuhan atau pikirannya justru tidak membuat Tuhan berkenan pada dirinya? Semua dikembalikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini di koordinat yang baru, di titik kumpul ini kita belajar yuk untuk terus bagaimana menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam kehendak Tuhan. Yang kita lakukan, yang kita perbuat, semuanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Jadi jangan pernah berkecil hati dan jangan juga merasa jumawa, sombong, merasa sudah full timer, merasa sudah di gereja, merasa sudah dikenal, merasa sudah hebat, merasa sudah lama melayani. Belum tentu hatimu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi yuk pagi ini kita belajar menyelaraskan hati kita supaya selaras dengan hatinya Tuhan, menyelaraskan kehendak kita supaya sejalan dengan kehendak Tuhan, menyesuaikan keinginan kita supaya yang kita lakukan hanya sesuai dengan hati dan perasaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, tetapi percayalah, masalah apapun, tantangan apapun, Tuhan izinkan karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jelas ini perintah Tuhan terdapat di dalam Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu Saudara bisa baca. Jadi kita diizinkan menghadapi segala sesuatunya untuk kebaikan kita masing-masing. Jangan membedakan, oh profesinya duniawi, oh profesinya sekuler. Semuanya itu sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang berbeda. Yuk kita berkati saudara-saudara kita yang lainnya supaya mereka jangan sampai salah berpikir mengenai profesi ini, karena profesi kita harusnya di hadapan Tuhan semua sama. Mari, dengan cara apa kita memberkati? Gampang, share aja video ini kepada mereka, kirim di WA-nya atau pasang di status FB Bapak Ibu Saudara, WA story Bapak Ibu Saudara, mungkin di Telegram, di TikTok, di Threads, share, karena disitulah kita mengambil bagian. Walaupun mungkin tidak begitu effort besar, tetapi itulah kita ambil bagian. Dan Bapak Ibu Saudara juga, bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, yuk saya mengundang dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan nanti tekan tuh panah ke bawahnya, pilih semua notifikasi supaya ketika saya live atau mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Dukung juga video ini dan jadilah berkat dengan cara apa? Like video ini. Ketika Bapak Ibu Saudara like video ini, maka rating video ini akan naik. Dan ketika naik ratingnya, banyak orang yang akan melihat, karena YouTube pasti akan mempromosikan kemana-mana sehingga banyak orang yang diberkati. Dan di sini kita ambil bagian untuk memberkati banyak orang dengan memberikan tanda like pada video ini. Ikuti juga TikTok di CPS Television di TikTok. Di situ juga akan dibagikan video TikTok yang pastinya akan memberkati kita semua. Yuk, mari Bapak Ibu Saudara. Hari ini semua pada beribadah. Beribadahlah ke tempat ibadah kalian masing-masing. Beribadahlah kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar. Jadi jangan sampai tidak beribadah. Dan kita berjalan lagi, dan kita akan berkumpul kembali di titik kumpul berikutnya, yang doa saya kita semua tetap bisa berkumpul bersama-sama. Yuk, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, selamat beribadah, salam transformasi.